semuanya, selamat datang di Pensiun Everywhere. Ini podcast buat kita semua yang sudah over 40 yang mau pensiun everywhere, yaitu bisa tinggal dan pergi kemanapun dan kapanpun kita mau di masa pensiun nanti. Kembali bersama Lianti, mantan pegawai profesional di bidang marketing selama 15 tahun yang sekarang beralih menjadi solopreneur demi mewujudkan impian pensiun everywhere. Nah, sesuai dengan janji di episode sebelumnya alias episode 28, di episode ini aku mau bahas kenapa memilih pensiun dengan tinggal pindah-pindah tempat alias pensiun everywhere ini bukan buat semua orang. Meskipun ketika ditanya, ntar pensiun kamu mau ngapain? Banyak orang yang menjawab, wah mau keliling dunia atau pengen traveling deh. Traveling di masa pensiun tampaknya memang impian banyak orang. Mungkin juga termasuk kamu. Memang benar sih memilih menjadi senior nomads atau menjalani pensiun everywhere itu kita akan mendapatkan banyak pengalaman baru. Kita akan banyak traveling, yang berarti ini adalah impian banyak orang dan kita dipaksa untuk terus aktif sampai tua sehingga kita akan terus sehat. Bayangan jalan-jalan ke banyak tempat itu tampak menyenangkan dan indah. Tapi faktanya, memilih untuk pensiun everywhere dan menjadi senior nomads tidak selalu indah. Kehidupan sebagai nomads kadang tidak seindah yang banyak kita tonton di sosial media. Dan jangan lupa, sebenarnya sosial media, blog, YouTube, video, dan sharing pengalaman sebagai nomads itu lebih banyak ditulis dan dibuat oleh para digital nomads yang usianya masih lebih muda dari kita. Dan yang tentu saja pengalaman, pro dan cons yang mereka alami tidak semuanya sesuai untuk kita yang usianya udah over 40. Tapi tenang, ada kok senior nomads yang mendokumentasikan perjalanan mereka secara rinci. Ada yang couple alias pasangan, ada juga yang single senior nomad. Dari pengalaman sejumlah senior nomads yang mereka publikasikan di berbagai jenis media itu, aku belajar beberapa fakta tentang menjadi senior nomads yang juga adalah pensiun everywhere ini. Ini menjadi bahan masukan, bahan pertimbangan, sekaligus bahan persiapan kalau kamu tertarik dengan konsep pensiun everywhere. Jadi di episode ini aku mau bahas tentang fakta tentang menjadi senior nomads dan menjalani hidup pensiun everywhere. Fakta pertama dengan menjadi senior nomads atau menjalani hidup pensiun everywhere adalah pilihan ini, pensiun everywhere, tidaklah selalu lebih murah. Banyak yang mengira menjadi senior nomads, memilih gaya hidup pensiun everywhere lebih murah ketimbang gaya pensiun tradisional. Tapi again, pendapat ini biasanya didasarkan pada artikel, blog, sosial media para nomads yang datang dari negara-negara dengan mata uang yang kuat, membawa pendapatan dan uang dalam bentuk US dollar, euro, pound sterling, sing dollar atau Australian dollar untuk hidup di negara-negara dengan mata uang yang lebih murah seperti dong Vietnam, baht Thailand atau Indonesia rupiah. Ya jelas, biaya hidup mereka jadi lebih murah ketimbang tinggal di negara asalnya. Dengan demikian, hal ini tidak bisa diaplikasikan untuk kita yang mau pensiun everywhere dari Indonesia. Plus, hal lain lagi yang bikin pensiun everywhere tidak selalu lebih murah adalah saat usia kita bertambah, seringkali kita tidak akan kompromi dengan situasi yang uncomfortable. Kita tidak akan dengan mudah dan sampai segitunya mau mengorbankan kenyamanan yang udah biasa kita nikmati demi harga murah. Ini ya contoh. Dulu ketika masih usia 20-an, kalau lagi jalan-jalan, traveling sama temen, bisa loh aku nginep di rumah temen, tidurnya tuh pakai sleeping bag di lantai. Sekarang di usia over 40, waduh, tidur pakai sleeping bag di lantai itu bisa langsung sakit punggung, sakit pinggang, atau malah selama-malaman tuh nggak bisa tidur di youth hostel, bunk bed gitu. Kayaknya juga udah no-no tuh. Di usia sekarang juga perut dan lidah kita tuh udah punya standar makanan yang seringkali nggak bisa kita ajak makan sembarangan. Karena kita udah gampang kena food poisoning, gampang diare, gampang sakit perut, gampang sakit tenggorokan. Di usia sekarang kita sudah harus makan yang bersih, harus lebih sehat, nggak boleh goreng-goreng, yang berarti nggak bisa makan sembarangan, nggak bisa makan asal murah. Dengan demikian, memilih gaya hidup pensiun everywhere
Berarti kita harus siapin dana yang cukup. Dan menurutku kita tetap harus punya pekerjaan yang fleksibel, yang bisa dilakukan dari mana saja dan menghasilkan dari mana saja dimanapun kita berada. Fakta yang kedua dari memilih gaya hidup pensiun everywhere adalah independen. Tinggal menetap di rumah memungkinkan kita punya asisten rumah tangga dan atau driver dan atau tukang kebun dan lainnya. Ketika kita memilih gaya hidup pensiun everywhere, kita harus siap melakukan hampir semuanya sendiri. Sekaligus juga mencari solusi dari setiap permasalahan yang kita temui sepanjang perjalanan pensiun everywhere ini secara mandiri. Buat kita yang sudah terbiasa hidup tanpa asisten rumah tangga, tentu hal ini nggak jadi masalah. Meskipun harus aku bilang, sebenarnya banyak kok pihak ketiga maupun teknologi yang bisa membantu hidup kita menjadi lebih mudah dan lebih mandiri. Tahun-tahun terakhir ini, meskipun cuma mudik ke Salatiga, aku punya kebiasaan untuk cuci baju di self-service laundry, yang cuci baju dan keringin kelar dalam waktu hanya sejam itu loh. Efeknya, aku packing tuh nggak perlu banyak-banyak, sehingga packingannya atau koper tuh nggak jadi berat. Terus yang lain, food delivery, digital banking, belanja grocery online, itu sebetulnya juga sudah memudahkan hidup kita meskipun nomads dan tanpa asisten rumah tangga. Oh ya, kemajuan teknologi juga memudahkan dan memungkinkan kita untuk melakukan atau mendapatkan pekerjaan yang fleksibel dari mana saja. Fakta yang ketiga dari memilih gaya hidup pensiun everywhere adalah hidup minimalis. Apakah kamu sudah siap hidup minimalis? Memilih gaya hidup pensiun everywhere berarti kita akan menghabiskan banyak waktu di jalan atau berpindah-pindah tempat. Maka, light packing atau bawa barang seperlunya jadi penting banget. Karena packing minimalis ini meringankan beban sekaligus memudahkan kita berpindah-pindah tempat. Ini tuh ya jadi persis kayak aturan tak tertulisnya minimalism, yaitu bahwa seluruh barang yang kita perlukan dan punya harus cukup dan muat dalam satu koper aja. Serem ya? Meskipun aku rasa aku tuh sudah hidup minimalis, nggak punya banyak barang, tapi tetap aja membayangkan hanya bisa punya barang-barang yang muat dalam satu koper itu cukup menyeramkan. Terutama yang mengganggu pikiran dari ini adalah apakah aku masih bisa membawa perlengkapan masak sehingga aku bisa masak sendiri dimanapun dan kapanpun aku pergi. Nah, kalau dari referensi para senior nomads yang banyak berseliweran di internet, mereka tuh biasanya memilih tinggal di Airbnb. Sehingga mereka punya akses dapur beserta seluruh perlengkapan dan perkakas untuk masak. Kalau mau pensiun everywhere atau menjadi nomads di Indonesia, pilihan yang kita punya untuk akses dapur adalah ya bisa jadi tinggal di Airbnb atau sewa apartemen ataupun sewa rumah. Opsi lain adalah tinggal di kos-kosan, tapi ini tidak selalu punya fasilitas dapur yang private. Jadi ya kita mesti pinter-pinter mencari tempat tinggal sementara jika kita mau pensiun everywhere dan tetap mau masak dan mau hidup minimalis. Yang keempat, mau memilih gaya hidup pensiun everywhere. Berarti syarat utamanya kamu harus sehat. Sehat itu syarat utama. Mau pensiun everywhere jelas kita harus sehat agar bisa kita tinggal pindah-pindah tempat. Gimana mau traveling kalau jalan aja kita sakit lutut, sakit kaki. Gimana mau menikmati tempat baru kalau kita kepalanya pusing? Atau menjajal makanan baru kalau kita sakit perut atau terlalu banyak pantangan? Memilih sehat agar bisa pensiun everywhere ini berarti kita harus mengadopsi pola makan sehat, olahraga, tidur cukup dan teratur sejak jauh hari. Ingat loh ya, sehat itu tidak dihasilkan secara instan, tidak juga dihasilkan hanya dari sekedar minum suplemen dan vitamin. Kalau di usia 40-an ini kamu ada kondisi sindrom metabolik seperti kolesterol tinggi, kadar gula tinggi, kadar asam urat tinggi, atau ada hipertensi dan kelebihan berat badan, yuklah mulai kita menjalani pola hidup sehat agar ketergantungan obat di masa depan dapat diminimalkan. Dan resiko kesehatan yang muncul dari kondisi sindrom metabolik di usia lanjut juga dapat diminimalkan.
supaya kita bisa pensiun kemana aja, di mana aja yang kita mau. Sekaligus biaya kesehatan kita di usia tua akan jadi lebih murah. Fakta yang kelima, kalau kamu punya pet, maka pilihan gaya hidup pensiun everywhere ini bisa jadi challenging. Nah, pindah-pindah tempat tinggal bisa jadi challenging kalau kita punya pet, entah anjing atau kucing atau lainnya. Kita akan menghadapi kesulitan mencari hotel atau tempat tinggal sementara yang memperbolehkan kita membawa pet. Traveling dengan transportasi umum di Indonesia juga tampaknya masih sulit untuk bisa membawa pet. Sementara meninggalkan pet buat liburan aja yang cuma hitungan hari atau minggu aja tuh udah terasa berat, baik buat kita maupun buat pet kesayangan kita. Beberapa kali aku meninggalkan si Meong buat liburan. Paling lama sih ya cuma 2 mingguan. Tapi si Meong mengalami separation anxiety. Si Meong kesayangan menjadi sedih berhari-hari, susah makan, jadi picky eater, kadang malah jadi pui dan pup sembarangan. Buat kamu yang juga punya pet, tentu hal ini jadi salah satu poin pertimbangan penting. Bahkan sampai saat ini aku belum menemukan solusi buat masalah ini kecuali ya memang beneran mencari tempat pindah-pindah sementara yang pet friendly. Jadi, itulah beberapa fakta dan tantangan gaya hidup pensiun everywhere. Gimana? Kamu masih tertarik untuk pensiun everywhere atau enggak setelah mendengarkan fakta-fakta ini? Buat penutup, kalau kamu punya impian pensiun yang sama, jangan lupa follow agar tidak ketinggalan episode dari Pensiun Everywhere. Kalau kamu punya impian pensiun yang berbeda, tetaplah ya harus cek-cek podcast ini. Siapa tahu kamu jadi ikutan tertarik mau pensiun everywhere, atau menemukan informasi bisnis atau kesempatan kerja di usia pensiun, atau menemukan informasi pilihan kota tujuan pensiun, atau informasi persiapan pensiun lainnya yang bermanfaat buat kamu. Terima kasih ya udah dengerin episode kali ini. See you di episode podcast Pensiun Everywhere selanjutnya.